Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Rina Paramita Regina Cahyani, NPK 190220000075, kelas 5B, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan memaparkan materi yang terdapat pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Yang pertama ada Introduction to Supply Chain Management, yang kedua ada Manajemen Rantai Pasok, dan yang ketiga ada Center of Gravity Location. Introduction to Supply Chain Management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain terdiri dari aliran produk dan layanan dari produsen bahan baku, produsen komponen dan produk, produsen produk akhir, grosir dan distributor, dan pengecer. Banyak perusahaan besar beralih dari struktur internal yang terintegrasi secara vertikal ke manajemen rantai pasok. Supply chain management ialah manajemen kegiatan yang terkait pengadaan material dan jasa, mengubah barang setengah jadi, dan produk akhir serta mengantarkannya melalui sistem distribusi. Supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Aliran material dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, misalnya invoice, pembayaran, dan lain-lain. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya, misal kapasitas, status pengiriman, quotation, dan lain-lain. Pentingnya manajemen rantai pasok. Perusahaan telah menemukan peningkatan nilai dan manfaat jangka panjang. Siapa yang paling diuntungkan? Perusahaan dengan 1. Persediaan besar, 2. Jumlah pemasok yang banyak, 3. Produk yang kompleks, 4. Pelanggan dengan anggaran pembelian yang besar. Manajemen rantai pasok. Detail cakupan supply chain management. Yang pertama ada pengembangan produk. Sangat penting terutama bagi industri inovatif seperti industri garment, komputer, elektronik, packaging, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan produk life cycle-nya pendek. Menghasilkan sebuah rancangan produk bisa memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Padahal di sisi lain, perusahaan dituntut untuk bisa menghasilkan rancangan dalam waktu cepat dan biaya yang murah. Dalam merancang perusahaan, harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada aspirasi atau keinginan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan riset pasar yang memadai. Yang kedua ada produk yang dirancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat-sifat bahan baku. Yang ketiga, fasilitas produk yang akan dimiliki atau dibangun. Jadi aspek manufacturability perlu dipertimbangkan. 4. Produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan. Yang kelima, aspek lingkungan dituntut rancangan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Yang kedua ada pembelian. Dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategis perusahaan ke dalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier. Tugas rutinnya adalah melakukan pembelian bahan baku, komponen, jasa, dan sebagainya. Yang ketiga ada perancangan dan pengendalian.
Bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Koordinasi yang dilakukan tidak hanya di internal, tapi dalam supply chain. Misal, menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir di tingkat retail, serta berapa banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Yang ketiga ada produksi. Kegiatan produksi dalam konteks supply chain manajemen tidak harus dilakukan dalam perusahaan. Banyak perusahaan melakukan outsourcing, yaitu memindahkan kegiatan produksi ke pihak subkontraktor, sementara perusahaan konsentrasi ke kegiatan yang menjadi core kompetensi mereka. Contoh perusahaan seperti sepatu Nike. Bagian ini bertugas secara fisik melakukan transformasi dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau komponen menjadi produk jadi. Yang kelima ada distribusi atau pengiriman. Tugas dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai di tangan pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Aktivitas ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau diserahkan ke perusahaan jasa transportasi. Dalam cakupan kegiatan distribusi, perusahaan harus merancang jaringan distribusi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek biaya, aspek fleksibilitas, dan aspek kecepatan respon terhadap pelanggan. Tantangan dalam mengelola supply chain. Tantangan pertama yaitu kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan, contoh antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perubahan order dengan pelanggan. Dengan eksternal, misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Tantangan yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama, ketidakpastian pembeli, yang kedua, ketidakpastian dari supplier, yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas, maupun kuantitas. Yang ketiga ada ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Center of Gravity Location. Pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka, keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi 1. Tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. 2. Mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. 3. Menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi secara umum perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produktif tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar dan resiko mata uang. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, sikap. Yang kelima, kedekatan dengan pasar. Yang keenam, kedekatan dengan supplier. Yang ketujuh, kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi. Location Factor Rating adalah sebuah metode penentuan lokasi
yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya, yang sulit untuk dievaluasi faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating, yang pertama membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut faktor kunci sukses atau critical success factor. Yang kedua, buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah 1. Yang besar kecilnya tergantung signifikansinya bagi perusahaan. Yang ketiga, buat skala penilaian untuk tiap faktor, contoh 1-10 atau 1-100. 4. Menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Yang kelima, beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah 3. Yang keenam, analisis tiap faktor dengan mengalokasikan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Yang ketujuh, berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.